Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai penyakit demam berdarah dengue. Jadi DBD ini tuh disebabkan oleh virus dengue ya, yang penularannya tuh melalui vektor yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nah, DBD ini tuh masih banyak terjadi di Indonesia gitu. Nah, cara mereka berkembang biak tuh mereka tuh biasanya suka berkembang biak di genangan air yang bersih. Jadi kalau misalkan kayak hujan, pasti nyamuk tuh lebih cepat berkembang biaknya, makanya pas musim hujan tuh banyak lah terjadi penyakit DBD ini. Tuh kalau misalkan kita udah terinfeksi nih DBD, banyak gejala-gejala yang timbul di dalam tubuh kita, kayak demam tinggi yang terjadi secara mendadak, mual, sakit kepala. Itu tuh kalau misalkan udah parah gejalanya, mungkin teman-teman boleh langsung periksa aja ke klinik kesehatan supaya lebih cepat ditangani. So, penyebab dan penularan DBD ini, penyebabnya tadi udah aku jelaskan juga, karena virus dengue dan penularan itu melalui vektor yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nah, bagaimana sih penularannya? Misalkan nih kayak aku kan DBD misalkan ya, terus nyamuk tuh gigit aku, terus habis itu dia terbang nih gigit nyamuk. Nah, nyamuk tuh bisa aja langsung terinfeksi DBD gitu. Jadi DBD ini cepat penularannya. Kalau misalkan ada satu aja yang terinfeksi di sekitar sana, bisa aja secara cepat yang lain di sekitar itu tuh juga terinfeksi. Itu gimana sih cara kita supaya penyelesaian kalau misalkan kita peduli terhadap lingkungan sekitar, pasti kita akan selalu menjaga kebersihannya. Kalau misalkan ada air tergenang, kita buang. Misalkan ada yang kotor, kita bersihkan gitu. Jadi kepedulian ini tuh sangat penting supaya lingkungan tuh bisa lebih bersih lah. Tuh yang kedua tuh ada perlunya tanggung jawab. Kalau misalkan kita udah ngerasa tanggung jawab nih sama lingkungan sekitar kita, pasti kita akan lebih aware, lebih menjaga kebersihan, lebih menjaga kalau misalkan ada hal-hal yang bisa menyebabkan mempercepat DBD ini tuh menular. Terus ada nilai kerjasama dan gotong royong. Jadi pencegahan DBD ini tuh tidak bisa hanya kita lakukan sendiri aja. Kita tuh perlu bantuan banyak orang. Misalkan nih, aku udah menjaga kebersihan kan, tapi tetangga atau teman aku tuh enggak bisa. Jadi kalau misalkan aku udah jaga, tapi yang lain tuh enggak, sama aja sama enggak gitu. Karena kan kalau misalkan di tempat aku nih udah gak ada nyamuk, tapi di tempat orang lain tuh ada nyamuk, bisa aja nyamuk tuh terbang ke tempat aku kan, gitu aku gitu. Jadi butuh kerjasama antar seluruh masyarakat untuk pencegahan DBD ini. Terus ada nilai disiplin. Kita tuh butuh konsisten untuk menjaga kebersihan. Kalau misalkan hari ini kita jaga nih kebersihan tapi besoknya enggak, sama aja juga enggak. Jadi DBD itu penyakit yang kalau misalkan udah kata ibu itu dong. ya udah siapa? Jangan dikat ya. Nah, senilai. Aku mau nanya deh, Ya. kenapa nilai kepedulian sosial itu sangat penting untuk pencegahan DBD? Jadi kalau misalkan kita peduli nih terhadap lingkungan, pasti kita akan selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Jadi kan nyamuk tuh kadang dia suka kan tempat-tempat yang kotor, terus banyak tempat-tempat yang ada genangan air. Kalau misalkan kita peduli terhadap hal itu, nyamuk tuh pasti nggak akan mau berkembang di sana gitu. Terus kan ada pertanyaan yang lain? Aku bagaimana penerapan nilai tanggung jawab dalam mencegah DBD? Jadi tanggung jawab tuh kalau misalkan kita udah ngerasa tanggung jawab dengan lingkungan sekitar kita, pasti kita akan selalu menerapkan kebersihan gitu kan. Kalau misalkan ada hal yang kotor atau apa gitu, pasti kita rasa tanggung jawab kita tuh tumbuh gitu. Mau kita buat membersihkan, mau kita buat menghilangkan hal-hal yang bisa menyebabkan nyamuk tuh senang lah gitu. Ada yang lain? Tadi kan udah jelasin juga kalau kerjasama dalam masyarakat itu penting. Nah, kira-kira tuh kenapa penting dan misalnya apa ya kayak apa sih dampaknya jika mereka tuh kerjasama gitu? Jadi pencegahan DBD ini nggak bisa kita lakukan sendiri. Jadi untuk menyelesaikan masalah DBD ini akan lebih efektif kalau misalkan kita bekerja sama dan
saling bersama-sama mau untuk mencegah DBD ini. Kalau misalkan kita aja yang mau, kalau orang nggak mau sama aja enggak gitu kan. Jadi kalau misalkan kita udah mau nih, sama-sama saling mau buat menghilangkan DBD ini, pasti kalau menurut aku ya, pasti DBD ini bisa aja terselesaikan dengan cepat. Oke, itu aja penjelasan dari aku. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi